Baik, kita masuk soal nomor 1. Di bawah ini yang termasuk sumber primer dalam penulisan sejarah adalah A. Surat kabar, B. Biografi, C. Surat pribadi, D. Majalah, atau E. Monograf atau buku. Nah, sumber primer artinya sumber utama, sumber sekunder artinya sumber yang sudah diolah dari sumber pertama. Nah, sumber primer itu yang langsung kita dapatkan dari tokoh sejarah, misalnya rekaman langsung, tanda tangan, surat pribadi, catatan pribadi. Nah, kalau dari penjelasan kakak kan sudah jelas nih, jawabannya C. Tapi kalau sumber sekunder itu sumber yang kita kutip atau yang kita olah dari sumber utama. Nah, itu contohnya yaitu tadi ada surat kabar, ada majalah. Nah, itu bedanya sumber sekunder dan primer. Jadi jawabannya yang C. Nomor 2 itu soalnya situs baru di Jawa Barat yang menginformasikan sisa kuburan prasejarah dengan bekal kuburnya yang berada di bawah lapisan bangunan percandian bercorak Buddhisme ditemukan di daerah A. Bekasi, B. Kuningan, C. Indramayu, D. Cianjur, atau E. Karawang. Oke, menurut kalian apa nih jawabannya? Jawaban yang paling tepat yaitu E. Karawang. Situs yang dimaksud dalam soal ini adalah situs Batu Jaya yang terletak di Kecamatan Batu Jaya dan Kecamatan Pakis Jaya, Kabupaten Karawang, Provinsi Sumatera Barat. Situs ini merupakan percandian situs Buddha. Ini terlihat dari adanya stupa yang merupakan situs keagamaan Buddha. Situs ini diduga berasal dari abad pertama Masehi. Lokasi situs Batu Jaya terletak tak jauh dari Sungai Citarum dan pesisir Laut Jawa. Lokasi ini strategis dan pada masa lalu merupakan pusat pertanian dan perdagangan yang penting di bagian barat Pulau Jawa. Di dekat situs Batu Jaya juga terdapat situs peninggalan agama Hindu yaitu situs Cibuaya sekitar 15 km di arah timur. Oke, sekarang jadi jawabannya udah jelas ya yang E. Sekarang kita masuk nomor 3. Nomor 3, Kerajaan Sriwijaya mengendalikan keamanan wilayah di kawasan perairan Selat Malaka dan Kepulauan Riau dengan kekuatan prajurit armada laut yang direkrut dari orang. Nah, apa kira-kiranya? Jawabannya A. Palembang, B. Semenanjung Malaya, C. Kaut, maksudnya ini laut ya, D. Johor, atau E. Siak. Nah, jawabannya yang paling tepat itu adalah yang E. Laut ya, atau di situ tadi yang C tepatnya, laut. Kenapa laut? Karena suku laut atau orang laut adalah kelompok etnis atau suku yang tinggal di sekitar Selat Malaka di wilayah Singapura, Semenanjung Malaya, dan Kepulauan Riau. Orang laut juga dikenal dengan sebutan orang Seletar. Secara bahasa mereka terkait erat dengan orang Melayu, namun mereka hidup berpindah-pindah atau nomaden dengan menggunakan perahu di sekitar Selat Malaka. Mata pencarian mereka umumnya nelayan dan dagang hasil laut. Dalam sejarah, orang laut memainkan peran penting di Kerajaan Sriwijaya, Kesultanan Malaka, dan Kesultanan Johor. Mereka menjadi prajurit angkatan laut kerajaan-kerajaan Melayu serta melakukan patroli di wilayah laut untuk mengamankan laut dari bajak laut, mengarahkan pedagang ke pelabuhan kerajaan tempat mereka mengabdi, dan mempertahankan dominasi kerajaan di jalur perdagangan Selat Malaka yang sangat penting saat itu. Jadi jawabannya yang C. Nomor 4. Pada tahun 1513, Raja Demak yang bernama Pati Unus memperluas kekuasaannya dengan melakukan serangan ke A. Malaka, C. Cirebon, B. Cirebon, C. Banten, D. Blambangan, atau E. Surabaya. Nah, jawaban yang tepat itu adalah A. Malaka. Waktu itu Malaka karena dikuasai oleh Portugis, makanya kegiatan perdagangan di sekitar Malaka itu menjadi terganggu, termasuk juga dampaknya kepada Kerajaan Demak. Oleh karena itu, untuk membebaskan Malaka dan juga sekaligus memperluas kekuasaan Kerajaan Demak, maka Pati Unus melakukan penyerangan dan perluasan kekuasaan kepada Malaka. Namun sayangnya penyerangan ini gagal. Namun untuk menghormati jasa Pati Unus,
Adipati Unus diberi gelar Pangeran Sabranglor untuk keberaniannya. Nomor 5, hukum tawan karang merupakan hak kerajaan untuk merampas perahu yang terdampar di pantai kekuasaannya. Hak itu dimiliki oleh kerajaan A. Bali, B. Mataram, C. Flores, D. Lombok atau E. Timor. Nah, jawaban yang tepat di sini adalah A. Bali, di mana hukum tawan karang ini membebaskan raja-raja kerajaan Bali untuk merampas kapal-kapal yang karam milik siapa saja di wilayah kerajaan Bali. Namun sempat bermasalah waktu itu dengan Belanda karena Belanda keberatan dengan pelaksanaan hukum tawan karang karena kapal-kapal Belanda yang karam memiliki muatan yang besar. Kalau diambil alih oleh kerajaan Bali, tentu Belanda mendapatkan kerugian yang besar. Selanjutnya nomor 6, terbentuknya Budi Utomo pada tanggal 20 Juli 1908 tidak terlepas dari ide seorang tokoh yang telah berkeliling Pulau Jawa untuk menawarkan pembentukan studi form atau ini sebuah lembaga beasiswa. Siapa nama tokoh tersebut maksudnya? A. Dr. Sutomo, W. Wahidin Sudirohusodo, C. Hos Cokro Aminoto, D. Danu Dirja Setiabudi atau E. Cipto Mangunkusumo. Jawabannya langsung saja yaitu yang B. Dr. Sutomo itu ketua Budi Utomo. Studi form yang nanti dibentuk berkat jasa Wahidin Sudirohusodo lama-lama kelamaan berubah nama menjadi Budi Utomo dan diketuai oleh Dr. Sutomo. Hos Cokro Aminoto merupakan ketua Serikat Islam. Danu Dirja Setiabudi merupakan nama Indonesia dari tokoh Indise Party yaitu Dewes Dekker. Cipto Mangunkusumo merupakan tokoh Indise Party dan merupakan tokoh 3 serangkai bersama Dewes Dekker yaitu DCK, Dewes Dekker, Cipto Mangunkusumo dan Ki Hajar Dewantara. Jadi jawabannya yang B. Nomor 7, penguasaan Jepang atas seluruh wilayah Indonesia ditandai dengan A. Keberhasilan Jepang mengusir armada sekutu dalam perang di Laut Jawa, B. Keberhasilan Jepang menghancurkan pangkalan militer Amerika Serikat di Hawaii, D. Pernyataan Jepang bahwa Jakarta sebagai kota terbuka, atau E. Menyerahnya Belanda tanpa syarat di Kalijati. Udah jelas ya jawabannya kalau penguasaan seluruhnya itu yang E. Menyerahnya Belanda tanpa syarat di Kalijati dan sekaligus Jepang berkuasa atas seluruh wilayah Indonesia. Nomor 8, para anggota Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI diizinkan Jepang untuk menjalankan kegiatan mencapai kemerdekaan dengan mempertimbangkan hal-hal berikut kecuali A. Bangsa Indonesia harus mengerahkan tenaga untuk membantu pemerintah Jepang memperoleh kemenangan dalam Perang Asia Timur Raya, B. Bangsa Indonesia menyelesaikan perang yang sedang dihadapi, C. Cita-cita bangsa Indonesia harus sesuai dengan semangat Hakko Ichiu, D. Bangsa Indonesia tetap berhubungan baik dengan pihak pendukung Jepang, atau yang E. Pihak Indonesia harus mengembalikan bantuan yang diberikan oleh Jepang. Yang tepatnya itu yang D. Bangsa Indonesia tetap berhubungan baik dan mendukung pihak Jepang. Ya, jadi di sini PPKI diizinkan Jepang untuk menjalankan kegiatan mencapai kemerdekaan dengan pertimbangan kecuali. Yang lain itu iya, mengerahkan tenaga iya, menyelesaikan perang yang sedang dihadapi iya, Indonesia harus mendukung semangat Hakko Ichiu iya, harus mengembalikan bantuan yang diberikan Jepang iya. Nah, yang kecualinya yang D. Nomor 9, sebagai upaya dalam menyelesaikan masalah perekonomian di Indonesia, Perdana Menteri Ali Sastro Amijoyo menerapkan sistem ekonomi yang dikenal dengan Alibaba yang bertujuan untuk A. meningkatkan kerjasama antara pengusaha pribumi dengan pengusaha non-pribumi, B. memberikan pinjaman kepada pengusaha pribumi, C. memberikan modal bagi pengusaha kecil pribumi dan non-pribumi, D. mensosialisasikan The Javas Bank secepatnya, atau E. menjalin kerjasama dengan pribumi dan penguasa Arab.
Nah, jawabannya yaitu A, karena sistem ekonomi Alibaba sendiri, Ali itu maksudnya orang Indonesia, Baba artinya orang Cina. Jadi sistem ekonomi Alibaba adalah suatu sistem untuk memulihkan perekonomian Indonesia dengan melakukan kerjasama ekonomi antara pengusaha Indonesia dengan pengusaha Cina. Karena waktu itu yang terkenal pintar berdagang dan sedang mendapatkan tempat yang baik di bidang perdagangan adalah Cina. Jadi pemerintah berharap sih para pedagang Indonesia itu mau belajar dengan pedagang Cina. Oke, soal terakhir untuk kesempatan kali ini, soal sebab akibat ya. Pernyataan pertama, demokrasi terpimpin lahir karena Soekarno mencipta-ciptakan paham dan sistem pemerintahan yang tidak begitu saja meniru jenis demokrasi yang dipraktekkan Barat. Kita lihat sebabnya. Sistem demokrasi Barat akan menyuburkan munculnya kapitalisme, konflik, dan tingginya persaingan yang menyebabkan banyak orang yang menjadi marginal. Nah, apa kira-kira jawabannya? Jawabannya itu A, pernyataan benar dan sebab benar serta berhubungan. Jadi demokrasi terpimpin memang cita-cita Soekarno yang ingin beda dari demokrasi-demokrasi lainnya, di mana pada saat demokrasi terpimpin pemerintahan berpusat kepada presiden, bahkan pada waktu itu pemerintahannya sering melanggar undang-undang dasar. Contohnya mengangkat dirinya sebagai presiden seumur hidup. Lalu demokrasi Barat menyuburkan munculnya kapitalisme, konflik, dan tingginya persaingan. Ini juga benar karena demokrasi Barat itu dia ideologinya liberal. Liberal artinya kebebasan. Maka jawabannya itu pernyataan benar sebab benar dan berhubungan, kita simpulkan jawabannya A. Oke, sekian dulu yang dapat kakak bahas tentang soal pembahasan sejarah asli SIMAK UI. Kalau ada salah-salah kata kakak mohon maaf. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kita ketemu lagi di video pembahasan sejarah berikutnya. Semoga video ini membantu. See you the next video, gengs. Assalamualaikum.